Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bisultani aulika fi hadzal zaman. Saya Muhammad Abdul Khosifullah Maslul fi hajatina al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah. Saya kalau ingat Masjid Khalwat itu ingat dapat riadoh dari pengersa Abah Anom ketika di Suryalaya. Jadi waktu itu dapat riadoh jalan kaki napak tilas Abah Sepuh. Jadi santri-santri dulu ziarah sama Abah Anom jung ke Cirebon, mapah. Jadi jalan nanti mampir ke tempatnya Kang Sahid, Kiai Sahid dari Suryalaya. Jalan kaki. Iya, sampai ke Masjid Khalwat, ziarah ke Begong. Bukan Bagong, Begong. Ke Begong. Udah gitu pulang lagi. Itu pernah pada zaman Abah Anom. Makanya dulu betul di sini ada tempat khalwat itu dulu. Malah ada satu lantai di tengah ini berbeda dari lantai-lantai lain. Saya tanya waktu itu sama Kang Unana kalau nggak salah. Kenapa kok lantainya beda? Beliau bilang itu tempat di mana sering memberikan talqin sehingga lantainya berubah gitu katanya. Tapi ternyata ini ditutup ya, nggak kelihatan gitu. Jadi ingat itu, Masya Allah ya. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Jadi kita hari ini tuh sedang mengikuti tapak tilas kebaikan guru-guru kita, akhlak. Akhlak guru kita ini kan Quran. Jadi kalau Quran itu kalau kita lihat banyak berbicara persoalan tapi berbicara solusi. Abah Awas itu kan bicaranya persoalan, masalah, tapi setelah itu ada solusi. Kalau kita persoalan nggak ada solusi. Nah, beliau itu akhlak. Saya ingat ketika saya dekat dengan sekretaris Abah Anom, Bapak Kiai Haji Dr. Andes Yusuf Habzah, saya tanya, Pak Yusuf, adakah orang dari sekian banyak wakil talqin yang dibanggakan oleh Abah Anom? Beliau jawab, ada, Abah Awas. Artinya, beliau dibanggakan oleh gurunya. Abah Anom dibanggakan oleh gurunya lagi sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bersyukur kita ini belajar akhlak gitu ya, yaitu mengikuti yang hari ini saya Muhammad Abdul Khosifullah Maslul. Beliau akhlaknya luar biasa. Kalau kita belajar psikologi untuk merubah karakter orang itu 3, mind, emosi, fisiologi. Mind, pikiran, dengan teori psikoanalisa. Orang diprogram otaknya agar baik. Yang kedua, emosi. Dengan teknik yang namanya logoterapi, humanistik. Maka diubah feelingnya, perasaannya. Yang ketiga, behavioristik, fisik. Orang perilakunya pengen baik, kasih stimulus, respon agar fisiknya bagus. Maka 3 aspek ini sangat luar biasa dikaji dalam ilmu psikologi. Tetapi ini nggak mudah. Maka muncul kenapa ada psikologi Islam, ternyata tasawuf di situ. Abah Awas merubah tidak satu persatu, tapi titik God spot yang namanya kolbu, kata profesor. Kolbunya diubah dengan zikir la ilaha, semua berubah, mind berubah, emosi berubah, fisik berubah. Jadi kita kalau punya anak, punya keluarga, sudah nggak usah datang ke psikolog yang merubah mind, merubah fisiologi, merubah fisik. Ubah zikirnya, maka semua berubah. Itu kalau saya lihat teknologi zikir la ilaha illallah, maka bersyukur. Jadi Abah itu luar biasa, tidak banyak berbicara teori, langsung ke inti. Makanya tadi sofaul qalbi, hakikatnya kita mengikuti Rasulullah. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatslu alaihim ayatihi. Kita ini harusnya mengikuti Rasulullah. Tetapi bergeser ke bawah terlalu jauh kalau kepada Rasulullah.
tabi'in, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai warasatul anbiya, sampai kepada Syekh Tolha, Aba Sepuh, Aba Anom, Aba Awas. Gitu. Maka disitulah apa tugas Rasulullah? Yaitu apa? Membacakan ayat wa yu'allimuhul kitab wal hikmah. Alkitab apa? Kitab itu ditafsirkan adalah pembelajaran semua ilmu. Ada jamnya, ada durasinya. Rasulullah memberikan waktu mengajar pada subuh, ada halakoh, pada isya kadang. Nah, pengersa Aba Awas ada, yaitu Alkitab diajarkan wa yu'allimuhul kitab wal hikmah, wise, bijaksana, sabar. Sabarnya mesti di atas rata-rata. Masya Allah. Dalam kondisi seperti ini, jujurnya harus di atas rata-rata. Gitu ya. Nah, yang kedua kita menarik. Wa yuzakihim, tazkiyah. Rasulullah mengajarkan kepada sahabat itu tazkiyah dengan cara apa? Talqin. Kata kitab Miftahus Sudur, Abah Anum mengatakan yulakinu hadhil kalimat thayyibah li ashabihi. Kalimat ini diajarkan kepada para sahabat, yaitu talqin. Bayangkan orang yang dekat pada zaman Rasulullah, godaannya nggak begitu banyak, diajar talqin, tazkiyah. Kita berapa generasi? Kalau seandainya kita nggak diajar tazkiyah, talqin, masya Allah, godaan kita banyak yang kita lihat, banyak yang kita dengar. Ini mengganggu emosi kita, fisik kita, mind kita. Maka penting sekali talqin, karena zaman Rasulullah pun sudah ada. Untuk apa Rasulullah mengajarkan talqin kepada sahabatnya? Tadi sofaul qalbi, yaitu apa? Bersihnya hati. Yang kedua apa? Yaitu fana'un nafas, meleburnya diri. Yang ketiga ada riyadhatun nafas, agar kita bermujahadah, bagaimana di situ kita punya hawa di dalam diri kita. Agar apa? Rasulullah mengajarkan kepada sahabatnya untuk di sini senang, di sana senang. Dan Aba Awas juga sama, mengajarkan sesuai perintah Rasulullah dari atas, yaitu di sini senang dan di sana senang. Ada fisik kita boleh, ini ada ruh kita berzikir, ruh tidak ada, tetap kita berzikir, yaitu tadi dengan kalimat ismuzat ini. Alhamdulillah. Jadi kita hari ini adalah yang diajarkan Rasulullah kepada sahabat-sahabat. Dan hari ini kita diajarkan oleh guru kita pengersa Aba Awas. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.